Kita ketahui bersama bahwa Ekaristi atau Misa Kudus memiliki dua bagian utama, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini bersumber dari kitab suci. Maka dalam liturgi sabda, kitab suci dibacakan baik dalam bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua jika ada, dan bacaan Injil. Kemudian disampaikan homili untuk menjelaskan makna bacaan kitab suci tersebut. Oma, opa, ibu bapak, orang muda Katolik dan juga adik-adik yang terkasih dalam Kristus, ada dua struktur pokok liturgi sabda. Yang pertama adalah pewartaan sabda Allah, dan yang kedua adalah tanggapan atas sabda Allah. Dalam pewartaan sabda Allah memberikan arti dan makna beberapa hal penting sebagai berikut. Pewartaan sabda Allah diwujudkan dalam pembacaan kitab suci dan homili. Tanggapan sabda Allah terungkap melalui Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Seluruh bagian liturgi sabda hendaknya dilangsungkan di mimbar sabda. Ada 3 bacaan pada hari Minggu dan hari Raya, yaitu bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Untuk misa harian hanya ada 2 bacaan, yaitu bacaan pertama dan bacaan Injil. Bacaan pertama pada hari Minggu dan hari Raya diambil dari Perjanjian Lama kecuali pada masa Paskah. Pada masa Paskah, bacaan pertama selalu diambil dari Kisah Para Rasul. Bacaan pertama berhubungan dengan Injil, sehingga ada kesinambungan antara sejarah keselamatan Allah dari Perjanjian Lama dengan Yesus Kristus yang diwartakan dalam Injil. Mazmur tanggapan merupakan tanggapan umat atas sabda Allah yang baru saja diwartakan dan didengarkan. Mazmur tanggapan bukan sekadar selingan atau iringan seperti iringan perarakan persembahan atau komuni. Khusus hari Minggu dan hari Raya dibacakan bacaan kedua, diambil dari Perjanjian Baru. Homili menjelaskan bacaan-bacaan kitab suci dan Injil. Homili merupakan satu kesatuan dengan bacaan-bacaan tersebut dalam liturgi sabda. Struktur pokok liturgi yang kedua adalah tanggapan atas sabda Allah. Liturgi sabda haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mendorong umat untuk merenung. Saat hening ini merupakan kesempatan bagi umat untuk meresapkan sabda Allah dengan bantuan Roh Kudus. Oma, opa, ibu bapak, OMK, juga adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Saat pembacaan kitab suci, kita diharuskan lebih aktif mendengarkan sabda Allah dibandingkan kita harus disibukkan membaca teks. Maka, untuk lebih mudah memahami, umat diharapkan sudah membaca teks bacaan kitab suci sebelum hadir dalam misa kudus. Dengan demikian, menjadi sangatlah tepat ucapan Santo Hieronymus untuk lebih akrab dengan kitab suci, yakni tidak mengenal kitab suci berarti
tidak mengenal akan Kristus.